Kalau dibilang pansos sebenarnya ya dunia gue di otomotif juga udah jauh lebih terkenal daripada dia. Justru dia yang pansos di dunia otomotif kemarin nggak punya kemampuan skill di atas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah somasi mungkin bisa dijawab oleh kuasa hukum saya. Kalau tanggapannya dari dia sih belum ada sih sampai detik ini ya. Karena ini kita udah layangkan somasi kedua ya bang. Mungkin Iya, jadi sesuai dengan somasi kami yang pertama, itu kan kami memberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 21 ya, 21 Februari 2023. Nah, kemudian sampai dengan jangka waktu yang kami tentukan tersebut, dari Roro Fitria tidak memberikan tanggapan. Nah, kemudian atas tidak tanggapan tersebut, kami kemudian sudah mengirimkan somasi kedua sebagai tindak lanjut dari somasi kami yang pertama. Itu per hari ini tanggal 23 Februari 2023 dengan batas waktu sampai dengan tanggal 29 Februari 2023. Nah, adapun isi dari somasi kami yang kedua itu, yang pertama itu kami memang meminta kembali seperti yang kami sampaikan di somasi pertama, yaitu yang pertama itu adalah tentang aset kan. Kita meminta supaya aset-aset dari klien kami dan juga pihak ketiga itu agar segera dikembalikan oleh Roro Fitria. Nah, kemudian yang kedua itu kita tetap meminta penjelasan dan klarifikasi dari dia terkait dengan asal-usul tanggal kelahiran dari Muhammad Sultan Al-Fatir. Kemudian yang ketiga itu jadi klien kami ini sudah mencoba ya, sudah berusaha untuk bertemu dengan anaknya ya, si baby Sultan. Jadi klien kami ini sudah berusaha baik melalui telepon, SMS, kemudian mencoba mendatangi rumah Roro Fitria, bahkan sampai terakhir itu kemarin ya. Kemarin tanggal 22 klien kami ini sudah datang ke sana, sudah datang ke rumahnya Roro Fitria untuk mencoba untuk meminta bertemu gitu kan. Nah, jadi pada saat itu beliau hanya sampai di depan pagar gitu kan, udah coba untuk memanggil ya, menelpon, tapi nggak ada respon. Jadi klien kami balik lagi gitu. oh iya, jadi sampai detik ini belum ada respon lah dari Nyai. Karena kan kita mau ke rumah orang ya, saya telepon dulu. Karena kemarin saya lumayan lama di Jagakarsa. Dari sore tuh, saya terus saya teleponin nggak diangkat-angkat, saya SMS nggak ada itu. Akhirnya saya penasaran, saya masuk, ternyata pagernya kan emang dikunci kan. Jadi ya udah, saya bilang saya tunggulah sampai sekitar jam 8 setengah 9 malam juga di situ. Jadi ya saya berupaya karena anak sih ya, jadi ada rasa kangen lah sebagai ayah gitu kan, pengen ketemu Sultan kabarnya gitu kan. Karena yang selama ini kan yang dibicarakan hanya dikit-dikit ya ketemu anak, materi nggak dengan materi lah sebenarnya, dengan kayak tanggung jawab kita ngeliat anak, pasti tanggung jawab kita pasti akan lebih kita tunjukin gitu, seperti itu gitu kan. Kayak sama seperti anak-anak yang lain juga, gue ngelakuin itu baik-baik aja kok semuanya, karena ya bundanya juga nggak ada masalah mau ketemu kapan aja sama anaknya komunikasi kapan aja juga dikasih kebebasan gitu. Kalau dibilang pansos sebenarnya ya dunia gue di otomotif juga udah jauh lebih terkenal daripada dia. Justru dia yang pansos di dunia otomotif kemarin, nggak punya kemampuan skill di atas motor, pengen belajar motor, gue ajarin ya nggak, walaupun nggak nambah-nambah tuh skill ya kan. Jadi kelihatan kok beberapa waktu baru habis nikah, kelihatan kok followernya di bawah. Kalau gue juga kan mau pansos di dunia entertain, nggak ada hubungannya dengan bisnis gue tetap jalan dan naik tanpa harus berkoar di sini gitu. Buktinya kan gue bisa kasih makan dia tuh sampai 1 tahun. Itu aja. Selama ini kan dia hanya bilang teriak-teriak numpang hidup segala macam, apa yang ditumpangin itu. Tahu buktinya barang yang bernilai juga barang gue semua ada di sana. Nggak ada satupun yang gue selama nikah sama dia punya beli barang yang istilah sekelas helm Ara yang mungkin 15 juta ya, nggak pernah kebeli, itu nggak pernah kesampean. Dan itu semua barang-barang ya racing kit segala macam itu beli sendiri semua dari belum sama dia gitu. Nah sekarang ya alhamdulillah gitu kan, gue belajar lagi untuk ngebangkit ya karena anak-anak sebenarnya itu aja sih.
Iya kan gue bilang. Jadi pas gue nikah ya sebenarnya banyak teman-teman yang bilang bodoh lah ya kan. Kalau dia ya karena koar-koarnya kan kesannya gue semuanya numpang gratis gitu kan. Padahal ya mobil hilang, bengkel besar tutup nggak ada gitu kan. Dan itu kan bukti semua, bukan bicara ngomong mulut gitu kan. Tapi kan gue udah terjadi, buat apa gue nyalain gitu kan. Sementara ya dengan supportnya anak-anak gue sekarang yang udah pada besar, yang mau itu jalanin ya alhamdulillah gitu. Walaupun ya sakit gitu, tapi kan ya usaha ya begini, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Tapi gimana kita tetap harus jalan gitu buat anak-anak gitu aja. Jadi itu menepis bahwa ente nggak numpang hidup ya Bang? Kalau dibilang numpang hidup ya selama 1 tahun apa sih kerjanya dia, apa sih usahanya dia, ya nggak. TV panggilan pada saat habis merit dia dipanggil TV, ya nggak. Setelah ini kan rata datar lagi, dan sempet 7 atau 8 bulan hamil tuh waktu kasusnya Mbak DP cerai, dia sempet nawarin gue juga, Pak kita harus bikin sensasi. Makanya gue agak ribut, marah itu sama dia. Kok hal lagi hamil, udah dikit lagi mau lahir mikirin buat sensasi. Gue bilang, enggak, artis harus seperti ini. Dia bilangnya seperti itu gitu kan. Ya kalau lihat dari recordnya ke belakang ya kan bisa kelihatan sendiri lah. Mungkin rekan media bisa tahu gitu kan. Kalau bicara karya ya gue punya karya. Termasuk motor listrik yang ada di rumah dia tuh karya gue juga kok. Yang 1000 watt yang dikeluarin bahwa motor Baby Sultan, bukan itu motor prototype. Ya gue pasti akan buatkan dan bikinkan buat anak gue juga pastinya nanti gitu. Tapi itu kan motor prototype, motor sampel yang bisa diproduksi massal nantinya gitu. Iya, yang jelas kan kami sudah memberikan batas waktu ya untuk somasi kedua ini. Jadi kalau misalnya memang nanti dengan jangka waktu yang sudah kami tetapkan tetap tidak ada respon, artinya tidak melaksanakan apa yang tertulis dalam somasi kami, ya kami akan menempuh upaya gitu, baik upaya hukum maupun upaya-upaya lainnya. Misalnya contoh, kalau nanti pada akhirnya beliau tetap tidak diberikan akses bertemu dengan anak, mungkin kami akan menempuh upaya melalui KPI ya, untuk mencoba dimediasikan bagaimana caranya supaya klien kami ini bisa bertemu dengan Baby Sultan. Nah, kemudian yang terjauh adalah mungkin kami juga akan tidak menutup kemungkinan untuk menggugat hak asuhnya kembali ya. Jadi artinya kan saat ini berdasarkan putusan pengadilan itu hak asuhnya jatuh ke Roro Fitria gitu kan. Tapi nanti kita akan lihat kemungkinannya untuk klien kami juga bisa mengajukan gugatan balik gitu untuk meminta hak asuh atas Baby Sultan tersebut gitu. Nah ini pihak-pihak ketiga itu sendiri nanti Iya. akan seperti apa Pak? Kemudian ini kan sebenarnya juga sudah ada tekanan ya dari pihak ketiga supaya barang-barang itu atau aset itu segera dikembalikan gitu. Nah makanya kami kalau memang jangka waktu somasi kedua ini juga diabaikan, kami akan melakukan somasi yang ketiga atau somasi yang terakhir ya. Sebelum nanti pihak ketiga termasuk klien kami juga akan menempuh upaya hukum gitu. Artinya kan kita melihat dengan tidak dikembalikannya aset dari pihak ketiga ini kan kami ada dugaan tindak pidana penggelapan ya. Tindak pidana penggelapan atas aset-aset tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga terkait dengan asal usul anak. Ini yang sangat penting juga bagi klien kami. Artinya apa? Klien kami nggak mau tanggal kelahiran anak itu kemudian menjadi kabur atau tidak jelas ya. Makanya di sini kan perbedaannya jelas. Roro Fitria selalu menyampaikan di media bahwa Baby Sultan ini lahir tanggal 24 Agustus 2022 ya, 22. Nah, sementara kan kita sudah sampaikan buktinya melalui sertifikat kelahiran Baby Sultan ini lahir tanggal 9 Juli 2022. Nah, ini yang kami ingin agar dia meminta maaf secara terbuka juga di 3 media televisi nasional untuk mengklarifikasi hal tersebut. Gitu. Itu tuntutan yang Iya, itu sudah kami sampaikan di somasi kami yang kedua. berarti sampai detik ini belum ada jawaban dari sana Bang, belum ada tanggapan, Sampai dengan hari ini belum ada responnya. Ya kalau saya sih sekarang kan udah serahkan ke PBH ya Jakarta Selatan. Jadi semuanya apa yang istilahnya arahan dari PBH, intinya kan semuanya harus baik. Tapi kalau dianya
ada konsekuensi hukum kalau dia nggak melakukan apa yang udah sampaikan dari PBH. Jadi saya udah serahkan semuanya gitu kan, karena saya minta bantuan ke PBH langsung gitu kan, dari semuanya ini ya ini yang harus kita lakuin katanya. Udah saya jalanin aja apa yang diperintahkan oleh PBH. Masih, saya sampai sekarang masih sesuai dengan kemampuan aja saat ini gitu kan. Kan saya bilang kalaupun kita ada lebih buat anak nggak akan mau kurang lah. Siapa sih orang tua yang mau buat anaknya kurang? Tapi sekarang kalau saya ketemu anak aja nggak bisa, apa bisa tahu tuh keperluannya anak seperti itu gitu kan. Kalau sekarang saya emang lagi ngebangun ya apa yang saya dapat saya kasih sama anak gitu kan. Karena kan bukan hanya Sultan aja sebenarnya, anak-anak yang lain kan juga ada gitu. Kalau gue pernah ngelihat itu ya di McD ya waktu itu, cuman gue nggak berani samperin karena gue tahu dia lah. Kalau karakternya nanti takut dia histeris yang akhirnya menjadi masalah, sementara itu ada Bibi Sultan gitu. Jadi malah jadi mentalnya anak gua kan jadi ini kan keganggu juga karena dianya yang melakukan hal yang kita nggak pernah pikirkan, karena gua tahu karakter Roro seperti apa dari dulu lah. Menjaga itu karena 7 bulan, hampir 7 bulanan ya dari Juli ya. Iya udah mau hampir 7 bulan ya, 8 bulan ya. Makanya udah mau umur setahun ya, kangen banget lah pastinya kita ayah ya nggak ketemu anak, cuma ngelihat dari IG terus gue lihat lucu dia kan juga pengen seperti anak-anaknya, mungkin seperti kakak-kakaknya yang lain gitu kan, komunikasi gitu kan, karena kan lagi ngebentuk nih di umur-umur segitu kan, suara bapaknya dia denger gitu kan, atau matanya juga udah melihat jelas gitu kan ayahnya. Sedih sih sebenarnya buat gue, cuma kenapa jadi ya ini kan masalah jadi yang jadi korban anak dengan adanya kita kayak gini. Kalau pisah ya udah pisah aja, semuanya baik-baik, toh gue juga sama yang lain baik-baik juga kok gitu. Ya kalau kita jelas ya dari sini kita sudah melayangkan somasi kedua yang tenggat waktunya itu sampai tanggal 27 Februari dengan tuntutan ya 3 poin tersebut. Yang pertama penjelasan dan klarifikasi masalah asal-usul anak, kemudian akses terhadap anak, yang ketiga itu masalah pengembalian aset. Nah apabila itu tidak diindahkan sampai dengan tanggal jangka waktu tersebut, ya kita akan somasi berikutnya, somasi terakhir itu. Jadi pada saat sudah somasi terakhir mungkin jangka waktu lebih pendek lagi, kemudian kita akan mengambil upaya hukum yang tegas. Gitu sih Mas. Enggak, ini nggak main-main. Terakhir yang perlu kami himbau bahwa saat ini pihak ketiga pemilik aset akan melakukan upaya hukum karena itu kepentingan mereka. Kita hanya dapat menahan keinginan mereka itu sampai batas waktu somasi karena itu hak mereka kan. Jadi supaya tidak semakin rumit persoalan ini, kami menghimbau agar Roro segera mengembalikan semua aset-aset milik pihak ketiga. Karena apapun ceritanya bahwa itu termasuk dugaan tindak pidana. Hanya itu yang perlu Roro pahami. Masuknya penggelapan ya Pak? Penggelapan.